Jadi ternyata mereka semua ini mendengar ada suara perempuan yang lagi menembangkan lagu-lagu Jawa. Nah, yang membuat mereka ini merinding dan merasa janggal, suara perempuan yang nembang ini asalnya dari dalam kuburan. Intinya, Wito ini disuruh pergi, jangan tidur di sini, jangan tidur di sini, tidur di sana. Nah, pas Wito itu diajak oleh si bapak-bapak ini, si bapak tua tersebut mengajak Wito ke satu tempat. Wito itu ngelihat ada seperti tempat tidur yang nyaman sekali dan ada selimutnya di situ. Disinilah akhirnya Wito disuruh tidur, yang ternyata keesokan harinya barulah Wito tahu bahwa semalaman itu dia tidur di pinggiran sawah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan membagikan kisah yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Sam yang asalnya dari Jogja. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk episode kali ini, teman-teman, kami akan menceritakan sebuah kisah pendakian. Jadi cerita ini dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Sam, yang asalnya dari kota Jogja. Sam ini cerita bahwa dia pernah mengalami suatu kejadian yang menurut Sam itu ganjil, bahkan sangat misterius sekali, hingga akhirnya membuat salah satu teman pendakian Sam ini meninggal. Jadi ceritanya, Sam ini kuliah di sebuah kampus di Jogja. Ketika dia masuk kuliah di sana, dia memilih UKM musik awalnya. Dan di sana dia ketemu dengan beberapa orang teman. Ada 3 orang temannya, yaitu Andreas, Yudi, dan juga Wito. Pas waktu mereka ini ngumpul, mereka cerita-cerita. Jadi ceritanya ini sebelum mendaftar ke UKM musik. Mereka sempat cerita-cerita di ruang depan itu. Ternyata antara mereka ini, antara Andreas, Yudi, dan Wito itu, mereka ini ternyata juga suka mendaki gunung. Nah, pas waktu mereka cerita bahwa mereka juga suka nagih gunung, akhirnya muncullah ide dari Sam. Kalau memang kalian suka nagih gunung, kenapa kok daftarnya di UKM musik? Kenapa nggak di UKM Mapala aja? Barulah mereka itu juga agak bingung. Iya juga ya. Ya sudah yuk. Mereka pun akhirnya menuju ke sekretariat UKM Mapala dan singkat cerita mereka mendaftar di UKM itu. Dan semenjak mereka mendaftar di UKM Mapala itu, mereka sering sekali berkegiatan bersama. Sampai pada akhirnya ketika 4 orang ini menjadi senior, mereka pun masih sering naik gunung. Dan pada waktu itu, pada satu kesempatan, di UKM mereka itu sempat mengalami berbagai macam konflik. Sampai pada akhirnya membuat satu sama lain ini saling mencaci, saling memaki, dan saling membenci. Dan permasalahan yang mereka hadapi ini akhirnya membuat
Sam, Wito, Andreas, dan juga Yudi jarang sekali berkunjung ke UKM Mapala. Dari situlah mereka lebih menyibukkan diri di kampus dengan menyelesaikan tugas kuliah yang dulu sempat terbengkalai. Dia selesaikan tugas-tugasnya dan 4 orang ini masih sering bertemu. Tapi setiap kali mereka nongkrong, mereka jarang sekali membicarakan tentang UKM Mapala itu. Nah, sampai pada suatu ketika Andreas ini bilang ke teman-teman yang lain, kita ini kan sudah lama ya nggak naik gunung. Yuk kita naik yuk. Kan selama kita ikut di UKM Mapala itu, kita belum pernah naik ke Gunung Slamet. Nah, dari situlah akhirnya mereka semua setuju, mereka mulai merencanakan untuk berangkat menuju ke Gunung Slamet. Nah, 2 hari kemudian, si Sam ini punya ide supaya pendakian ke Gunung Slamet dilakukan via Bambangan. Nah, setelah mereka mempersiapkan segala sesuatunya, perlengkapan ini dikumpulkan di satu tempat, yaitu di rumah Sam. Jadi ada catatan gini, bahwa Sam itu adalah anak asli Jogja, sedangkan Yudi itu adalah anak asli dari Klaten, sedangkan Andreas dan juga Wito ini asalnya dari Sumatera. Jadi karena mereka itu lebih sering nongkrong di rumah Sam, pada waktu itu mereka kumpul di sana. Nah, sebelum berangkat itu, di hari Jumat, jam 9 pagi, mereka ini sudah siap sebenarnya. Jadi dicek lagi perlengkapan, ketika semua beres, sambil nunggu sholat Jumat selesai, barulah mereka berangkat. Nah, satu-satunya yang nggak sholat Jumat adalah Andreas, karena Andreas ini non-muslim. Jadi setelah sholat Jumat itu selesai, mereka pun balik ke rumah Sam. Ternyata dari situ, Andreas bilang kalau motornya ini masih dipinjem salah satu teman kampusnya. Nah, si teman-teman ini tanya, loh dipakai kemana Andre? Nggak tahu, katanya mau nganter bapaknya. Terus baliknya jam berapa? Kita kan mau berangkat ini. Katanya sih nggak lama kok, ditunggu aja ya. Nah, sambil menunggu motor Andreas ini datang, mereka cek lagi. Perlengkapan-perlengkapan mereka cek lagi. Setelah mereka pastikan bahwa semuanya beres, mereka akhirnya nunggu motor Andreas ini datang. Sampai sekitar jam 2 siang, teman Andreas ini belum juga datang. Mulailah ditelepon oleh mereka. Ternyata telepon ini nggak diangkat. Sampai sekitar jam setengah 4 sore, coba ditelepon lagi, ternyata teleponnya nggak aktif. Dari situlah mereka sudah mulai panik karena jadwal yang seharusnya mereka berangkat ini jam 1 siang. Ternyata molor sampai jam setengah 4 sore, dan setengah 4 sore itu pun mereka belum dapat kabar ini pulangnya kapan. Nah, di satu sisi lain mereka juga nggak punya pilihan, motor hanya ada satu, yang seharusnya mereka ini berangkat bareng-bareng. Dari situ Sam mulai punya ide, ya sudahlah, kita naik angkutan aja lah, kita naik bis. Tapi Andreas ini nggak setuju, janganlah Sam, kita kan sudah niat naik motor. Kalau kita naik bis malah molor lagi. Nanti di sana kita juga nggak tahu turunnya di mana. Terus kita harus menuju ke sana ini seperti apa. Kita bingung. Lebih baik kita tetap pada kesepakatan di awal, kita naik motor. Kita tunggu aja lah. Nah, si anak ini ditunggu sampai jam 5 sore. Kurang lebih sekitar jam 5 sorean itu barulah dia datang. Dengan wajah yang penuh rasa bersalah. Karena teman-teman yang lain ini nggak seberapa kenal dengan anak ini, mereka pun nggak banyak bicara. Andreas lah yang waktu itu sempat marah ke si anak ini. Tapi sebelum Andreas marah, si anak ini menjelaskan, Andre, aku minta maaf ya Andre, ini tadi aku itu disuruh cari tiket. Bapakku ini mau pulang. Nah, waktu aku cari tiket di kereta api, ternyata tiketnya habis. Bapakku itu harus pulang hari ini, soalnya ibuku sakit di sana. Aku nggak bisa nemenin. Nah, dengan penjelasan yang seperti itu, Andre ini nggak bisa marah. Begitupun juga teman-temannya. Dari situlah akhirnya, ya sudahlah, ini kita mau berangkat. Terus si temannya Andre ini minta maaf ke teman-teman yang lain, ke Sam, ke Yudi, dan juga ke Wito. Dia minta maaf betul. Setelah itu barulah mereka benar-benar bisa berangkat. Jam itu menunjukkan sekitar jam 5 lebih 10 sore hari, dan waktu itu sudah menjelang maghrib. Mau nggak mau mereka pun harus tetap berangkat, meskipun nantinya mereka sampai di sana malam hari, mereka akan naik keesokan harinya di pagi hari.
Jadi dari Jogja, mereka iring-iringan naik motor. Andreas ini boncengan dengan Yudi, sedangkan Wito berboncengan dengan Sam. Kita bisa bayangkan barang-barang yang mereka bawa ini begitu banyaknya, apalagi mereka masing-masing membawa tas keril, tas naik gunung yang ukurannya juga terbilang besar. Jadi waktu itu Sam cerita, tas keril Sam itu diletakkan di depan, sedangkan yang di belakang, yaitu Wito ini masih menggendong tas kerilnya di belakang. Tapi ternyata dengan posisi seperti itu mereka harus sering-sering berhenti karena yang di belakang ini tentu ngerasa sangat capek. Nah, di satu titik mereka itu sempat berhenti untuk istirahat. Waktu itu sekitar jam setengah 8 malam, mereka berhenti untuk istirahat di sebuah warung, mereka makan dulu. Dari situlah muncul, dalam hati kecil Sam ini muncul pikiran. Jadi sebenarnya waktu itu mental teman-teman ini sudah down, sudah capek. Jadi capeknya menunggu itu luar biasa menyebalkan. Dan pada saat Sam ini makan, dia sempat berpikir, ini bisa nggak ya teman-teman melanjutkan naik gunung dengan kondisi yang seperti ini, sudah capek. Apalagi waktu itu adalah musim hujan. Dan kondisi jalan ini hampir semuanya itu basah sehabis hujan. Nah, waktu itu yang mereka pikirkan, kalau sampai di tengah jalan hujan, habislah kita. Karena Sam baru ingat bahwa teman-teman lupa, mereka nggak bawa jas hujan. Tapi waktu itu Sam nggak mau ngomong lebih dulu tentang kelupaannya teman-teman nggak bawa jas hujan. Sam ini diem karena takut mereka ini malah semakin kepikiran. Jadi setelah mereka makan, mereka jalan lagi dan ternyata benar yang ditakutkan Sam ini benar-benar terjadi. Di tengah perjalanan, mulailah turun hujan. Awalnya gerimis, tiba-tiba hujan ini turun dengan derasnya. Dari situlah mau nggak mau mereka pun menepi. Ada warung di sana, mereka menepi di situ dan warung ini sudah dalam posisi tutup. Kondisi waktu itu sudah jam 9 malam. Mereka berteduh di sana sedangkan hujan ini turun dengan derasnya. Nah, dari situ Andreas ini coba buka tasnya. Tapi sebelum Andreas ini buka tas, Sam sudah bilang, "Dre, kamu cari apa?" "Mau cari jas hujan, Sam." Sebenarnya kita itu lupa. Jas hujan itu ada di satu kresek warna merah dan itu ketinggalan, aku ingat betul. Disitulah akhirnya mereka saling pandang. "Apa bener, Sam?" "Iya bener, aku tadi sudah pastikan." "Terus gimana? Kita beli jas hujan apa nggak ada di sini?" "Nggak ada, di sini nih sudah nggak ada toko lagi." Nah, kondisi waktu itu di samping-samping warung yang sudah tutup ini, jadi keadaannya adalah kebun-kebun penduduk. Suasana sudah mulai sepi. Dan singkat ceritanya, pada saat mereka ini memasuki desa yang kanan kiri adalah perkebunan itu, suasana itu sepi dan mereka bingung menuju ke base camp Bambangan itu lewat mana. Jadi GPS yang mereka arahkan itu ternyata salah. Apalagi di sana sudah nggak ada lagi orang yang bisa ditanyai. Nah, mereka ini sempat bingung, sempat putar balik dan balik lagi ke arah yang sama. Dan hal itu dilakukan sampai 2 kali. Sedangkan kondisi di sana benar-benar sepi. Nah, kondisi yang hujan seperti itu, ditambah kondisi di sekitar ini sepi, membuat mereka ini semakin down mentalnya. Terutama Sam. Sam juga mengakui bahwa waktu itu benar-benar mereka itu mentalnya sudah down. Kayak sudah nggak mau lagi naik gunung. Kayak nggak mungkin lah mereka melanjutkan naik gunung. Jadi pada akhirnya Sam lah yang mencari jalan lebih dulu. Dia mendahului motor Andreas dan juga Yudi. Sampai pada akhirnya Sam itu menemui sebuah pertigaan. Nah, ketika sampai di pertigaan ini, Sam tanya ke Wito, "Wit, motornya anak-anak mana?" Karena Andreas dan Yudi belum sampai di sana, belum sampai di pertigaan ini. Begitu Wito noleh, ternyata suasana di belakang itu gelap sepi dan gak kedengeran motor si Andreas ini. Dari situlah akhirnya Wito bilang ke Sam, "Sam, kayaknya anak-anak ketinggalan deh, Sam." "Ketinggalan gimana? Kan tadi di belakang kita." "Udah, Sam, putar balik aja. Anak-anak ini ketinggalan." Putar balik, dan ketika mereka ini putar balik, sekitar 2 kilo setelah mereka putar balik, barulah mereka itu ngelihat Andreas dan juga Yudi ini berdiri di pinggir jalan sambil motor mereka itu diparkirkan di pinggir jalan.
mulailah Sam ini timbul pertanyaan besar, aduh, pasti mogok ini motor Andreas ini. Begitu mereka berhenti, Sam tanya, kenapa Andre motormu? Kayaknya bocor halus ini Sam, yang bagian belakang. Aduh, terus gimana ini? Kita mau cari tambal ban di mana lagi? Ya sudahlah Sam, lebih baik kamu jalan dulu, cari jalan yang benar-benar menuju ke basecamp Bambangan. Kalau memang kamu sudah ketemu basecamp Bambangan, kamu balik lagi ke sini, kamu jemput aku, dan kita nanti boncengan 3. Nah, ide Andreas ini ternyata ditolak oleh Sam. Jangan gitulah, kita jalan aja bareng-bareng. Jangan Sam, nanti kita capek. Kondisi di sini ini sepi, mana ada tukang tambal ban. Nah, maksud Sam adalah, sudahlah kita jalan aja bareng, sampai menuju ke basecamp Bambangan. Dari situ nanti kita istirahat lebih dulu. Ternyata dari situ mereka ini sempat ada bersih tegang di sana. Mereka sempat tidak menemukan kesepakatan. Dan pada akhirnya karena mereka terus-terusan seperti itu dan gak menimbulkan solusi. Dari situ Wito bilang, ayolah kita sudah sama-sama capek. Dari siang kita sudah nunggu sesuatu yang gak jelas. Dan sekarang ini kita dihadapkan dengan situasi yang seperti ini. Janganlah menambah suasana itu semakin nggak enak-enakan satu sama lain. Ayolah kita jalan pelan-pelan, Dre. Kamu tuntun motormu pelan-pelan. Sambil kita berharap ada satu keajaiban. Nah, dari situlah mereka tuntun motornya pelan-pelan. Ternyata namanya juga motor ini banyak posisi bocor. Jadi kondisinya itu berat, apalagi jalan sudah mulai menanjak. Sampai pada akhirnya mereka itu ngelihat ada pos kambling di sana. Pos kambling ini berdiri persis di depan makam. Nah, karena mereka merasa pos kambling ini terlihat nyaman untuk istirahat, Sam pun memutuskan untuk istirahat di sana. Dia bilang ke teman-temannya, ayo kita istirahat di sana aja dulu yuk, nunggu pagi aja. Nanti kalau sudah pagi, kita tanya penduduk sekitar. Nah, si Andre itu ngelihat, Andre ini orangnya memang agak parno. Apalagi dia ngelihat jelas bahwa di belakang pos kambling ini adalah pemakaman umum. Dan di sekitar pemakaman umum itu sudah nggak ada lagi rumah. Andre ini sempat ngomong ke Sam, mbok ya cari yang lain Sam, jangan di situ Sam. Kok ngeri banget kita istirahatnya di depan makam. Nah, Sam ini diem. Kelihatan sekali kalau Sam itu menunjukkan rasa jengkelnya. Jadi dari situ Andre ini diem. Sam pun akhirnya tetap menuju ke sana, diikuti oleh teman-temannya. Begitu sampai di pos kambling, mereka pun meletakkan tas keril mereka di sana. Mereka sudah mulai selonjoran. Belum sampai 5 menit, mereka itu dengar. Yang pertama kali dengar ini adalah si Andre. Andre itu dengar ada perempuan yang bernyanyi. Jadi Andre bilang, Yud, kamu dengar nggak? Kok ada orang nyanyi ya dari dalam kuburan itu? Nah, si Yudi coba mendengarkan secara seksama. Mana ada orang nyanyi? Itu loh, Yud. Nah, Yudi ini karena dia orang Jawa, dia tahu betul. Oh iya, Andre. Itu bukan orang nyanyi, Andre. Itu orang nembang. Jadi ternyata mereka semua ini mendengar ada suara perempuan yang lagi nembang. Menembangkan lagu-lagu Jawa. Nah, yang membuat mereka ini merinding dan merasa janggal, suara perempuan yang nembang ini asalnya dari dalam kuburan. Dari situlah mereka hanya saling memandang satu sama lain, dan Sam ini coba menghibur mereka. Sam ini coba menghibur dengan candaan-candaannya. Sudahlah, nikmati aja. Mungkin si mbaknya ini mau menghibur kita. Kita kan kecapean dari tadi. Nah, Andre itu sudah nggak bisa senyum. Dia yang paling takut malam itu. Nah, kejadian ini berlangsung sampai sekitar 5 menitan. Dan gak lama setelah itu, suara orang nembang ini pun akhirnya menghilang dengan sendirinya. Karena suasana ini menjadi gak kondusif, ditambah lagi pos kambling itu atapnya terbuat dari seng dan banyak sekali yang ngelempar ke arah sana. Jadi seperti batu, ada juga kerikil. Gangguan-gangguan ini terus dialami oleh mereka, sampai pada akhirnya mereka pun menyerah. Udah yuk pindah aja, yuk kita jalan lagi. Ya udah Sam, jalan lagi Sam. Jalanlah lagi mereka. Dan sampai pada akhirnya waktu itu sudah jam 1 lebih. Jam 1 dini hari lebih. Sedangkan di sana mereka sama sekali nggak menemukan rumah. Adapun kalau mereka itu nemu rumah ini dalam keadaan tertutup dan
lampunya itu gelap semua, nggak ada penerangan sama sekali. Mereka jalan lagi, dan akhirnya Yudi ini sempat bilang ke Sam, Sam, kita cari masjid atau musola aja Sam. Kita istirahat di sana, itu kayaknya lebih aman deh. Barulah Sam ini kepikiran, iya benar juga ya. Ya sudah yuk, kita cari masjid. Kalau ada yang ngelihat dari kejauhan, mungkin ngelihat menara masjid, atau ngelihat ada corong masjid, kalian bilang ya. Ya Sam, mereka jalan lagi. Nah sekitar setengah jam kemudian, Yudi ngelihat di sebelah kiri itu ada jalan masuk ke dalam perkampungan. Nah di situ Yudi ngelihat ada musola. Sam, ada musola Sam. Oh ya yuk, ayo ke sana yuk. Dituntunlah motor mereka ini, dan akhirnya ketika sampai di musola ini nggak terlalu besar. Dan kebetulan musola ini dalam keadaan tidak terkunci. Nggak seperti musola-musola yang lain atau masjid-masjid yang lain yang sering sekali dalam keadaan terkunci. Di situ kondisinya sepi sekali. Ada keran-keran wudhu di bagian depan. Jadi keran-keran wudhu ini terletak di luar. Dan setelah itu ada tangga ukurannya sekitar setengah meteran. Jadi musola ini terlihat naik sedikit. Setelah mereka memarkirkan motor, barulah tas keril ini diangkat, langsung dimasukkan ke musola. Nah di situ karena kondisinya ini sudah dingin, mereka akhirnya masuk ke dalam musola. Pintu musola itu di bagian pinggirnya ini terbuat dari kayu, dan di tengah ada kacanya. Terlihat sekali kalau di dalam itu kondisinya gelap. Mereka masuk, dan di situ ada karpet. Mereka mulai merebahkan diri. Kondisi mereka waktu itu capek sekali. Sam ini juga merasakan kondisinya capek. Pada saat Sam ini rebahan, dia sudah langsung tertidur. Tertidur pulas dan gak ingat apa-apa. Nah, ternyata ada cerita lain. Pada waktu itu, Wito ini karena ngerasa dia kedinginan, dia merasa dia harus pindah ke satu tempat yang agak hangat. Nah, Wito ini ngelihat, ini menurut cerita dari Andreas dan juga Yudi yang waktu itu belum tidur. Jadi Wito itu ngelihat di areal pengimaman atau di mimbar di bagian depan yang untuk imam itu, karpetnya ini ditumpuk sekitar 3 lembar. Dan di atas karpet yang ditumpuk itu ada sajadah lagi. Jadi kelihatan tebal banget kondisinya. Hal inilah yang membuat Wito akhirnya pengen tidur di pengimaman itu. Wito pun akhirnya menuju ke sana. Dia rebahan persis di dalam pengimaman itu. Nah, Yudi ini sempat ngingatin Wito, Wit, jangan tidur di situ, Wit. Kenapa? Nggak tahu, katanya nggak baik tidur di pengimaman itu. Tidur di sini aja. Nah, Wito ini bilang, aku ini kedinginan, Yud. Aku nggak bisa tidur di sana. Dingin banget aku butuh alas yang agak tebel. Ini di sini agak tebel, aku ngerasa hangat. Apalagi mimbar ini kan ketutup, nggak ada angin yang lewat dari kanan kiri. Ya sudahlah, Yudi waktu itu juga sudah mulai ngantuk. Dia nggak sempat lagi untuk nasihati Wito lebih dalam. Yudi akhirnya membiarkan Wito tidur di sana. Dan pada saat itulah mereka tidur. Sekitar jam 3 dini hari, Yudi ini kebangun karena dia mau buang air kecil. Dan pas waktu Yudi ini bangun, dia ngelihat, loh, Wito kok nggak ada di pengimaman, katanya dia tidur di sana. Nah, Yudi ini sempat berpikir, oh, mungkin Wito lagi ada di kamar kecil. Yudi pun jalan menuju ke kamar kecil. Nah, di toilet itu ada 2 toilet. Ternyata di toilet yang satunya ini dalam keadaan kebuka, jadi nggak ada orang. Akhirnya dari situ Yudi berpikir, loh, Wito ini nggak ada di toilet. Dia di mana? Yudi kencing, dan setelah kencing dia balik lagi tidur. Sebelum Yudi ini tidur, dia ngelihat posisi Andreas itu tidur dengan pules, apalagi si Sam. Sam ini tidur dengan posisi ngorok waktu itu. Dia kecapean banget. Nah, Yudi ini berulang kali noleh kanan kiri nyari keberadaan Wito, ternyata dia nggak ngelihat. Nah, karena Yudi juga ngantuk, ya sudahlah. Mungkin Wito ini tidur di satu tempat, dia cari tempat yang hangat atau gimana. Yudi pun tidur. Nah, sampai pada waktu itu menjelang subuh, ada orang yang sudah datang ke musola. Anak-anak ini dibangunkan. Bangun, sudah mau subuh, nak. Oh iya, Pak, mohon maaf, Pak. Nah, setelah orang ini ambil wudhu, sebelum azan ini dikumandangkan, si bapak ini sempat tanya, kalian ini rombongan dari mana? Kok bawa tas besar-besar gini? Oh, kami dari Jogja, Pak. Mau naik Gunung Slamet via Bambangan. Kemarin itu motor teman kami ini bannya bocor. Oh, begitu. Biasanya anak-anak yang naik gunung ini langsung ke sana. Mereka langsung tidur ke
base camp Bambangan sana. Iya Pak, kemarin banyak kendala di jalan, apalagi ini juga ban teman saya ini bocor. Oh ya sudah kalau gitu, nunggu adzan subuh ya. Iya Pak. Nah setelah adzan subuh, mereka sholat. Setelah sholat ini, mereka akhirnya bingung. Loh, Wito ini kemana? Mereka saling tanya satu sama lain, Wito kemana? Sampai jamaah ini pulang semua, tinggallah satu orang bapak-bapak yang jadi imam. Beliau itu pamit ke anak-anak ini, Bapak pulang dulu ya. Oh iya Pak. Nah karena Sam ini merasa ada yang ganjil, Sam langsung manggil bapak-bapak ini tadi, Pak mohon maaf Pak, saya mau tanya. Ya tanya apa? Teman saya kemarin tidur di sini, terus kok nggak ada, apa Bapak tahu? Nggak ada itu, saya dari rumah datang ke sini nggak ngelihat ada teman kalian. Nah barulah di sini Andreas ini cerita. Sam, katanya Yudi, si Wito itu semalam tidur di pengimaman. Nah, bapak-bapak ini dengar. Maksudnya tidur di pengimaman mana, Mas? Itu loh, Pak, tidur di mimbar yang untuk imam itu. Nah, si bapak ini pun diam. Itu benar, Mas, tidur di sana. Berapa lama? Wah, kami nggak tahu, Pak. Yang terakhir kami sudah sempat nasihati supaya Wito ini jangan tidur di sana, tapi dia tetap tidur di sana. Kalian tunggu sini dulu ya. Nah si bapak ini pun pergi nggak tahu kemana. Setelah itu ada satu orang anak kecil ini yang datang lari-lari kecil manggil anak-anak ini, manggil Sam dan teman-teman. Mas, dipanggil bapak ke sana. Kemana dek? Nah si anak kecil ini pun nganter Sam dan teman-teman menuju ke satu tempat. Ada tempat di sana. Jadi lokasinya itu ada di pinggir sawah. Si bapak tadi itu mendekap Wito. Wito itu didekap sambil dibaca-bacakan sesuatu. Wito itu ternyata tidur persis di pinggiran sawah. Nah, yang terjadi dengan Wito sebenarnya, dia itu sempat dibangunkan oleh sosok bapak-bapak. Bapak-bapak ini tua dan kondisinya itu badannya bongkok. Beliau bawa tongkat. Nah, menurut Wito, pada waktu Wito ini tidur dan belum lama Wito ini tidur, dia ini dibangunkan oleh si bapak-bapak ini. Intinya Wito ini disuruh pergi, jangan tidur di sini, jangan tidur di sini, tidur di sana. Nah pas Wito itu diajak oleh si bapak-bapak ini, si bapak tua tersebut mengajak Wito ke satu tempat. Wito itu ngelihat ada seperti tempat tidur yang nyaman sekali dan ada selimutnya di situ. Disinilah akhirnya Wito disuruh tidur, yang ternyata keesokan harinya barulah Wito tahu bahwa semalaman itu dia tidur di pinggiran sawah. Kayak hal itu benar-benar nggak masuk akal. Tapi yang membuat Sam ini berpikir positif, mungkin teman-teman mereka ini sudah kecapean semua, pada akhirnya mereka semua berhalusinasi. Jadi Sam tetap berpikir positif. Nah setelah kejadian itu, mereka ini semakin down, mental mereka ini sudah nggak karu-karuan. Ini dilanjutkan atau enggak naik gunung ini. Keadaan mereka sudah benar-benar nggak karu-karuan waktu itu. Dan sekitar jam 7 pagi, mereka tetap melanjutkan menuju ke pos Bambangan. Sesampainya di base camp Bambangan, Sam sempat tanya ke teman-teman yang lain, ini kita lanjut nggak naiknya? Karena kok dari tadi kita ini banyak sekali kendala. Nah sementara teman-teman yang lain ini tetap bilang ke Sam, tetap Sam, kita sudah jauh-jauh datang ke sini, jangan sampai menyerah dengan keadaan yang seperti ini, kita tetap naik. Ya sudahlah. Setelah mereka ngurusi Maksi, mereka pun naik. Jadi sekitar jam 8 pagi lah mereka naik menuju ke Gunung Selamet. Jadi awal itu dari base camp mereka masih melewati jalan aspal dan kemudian mereka ketemu gerbang dan akhirnya mereka melewati kebun-kebun penduduk. Mereka semua ini baru pertama kali naik ke Gunung Selamet dan mereka waktu itu naik via Bambangan, jadi untuk pertama kalinya lah mereka ini tahu jalur Gunung Selamet via Bambangan. Setelah mereka melewati perkebunan penduduk itu, mereka mengikuti jalan-jalan setapak. Dan sampai pada akhirnya mereka itu bertemu di sebuah pertigaan. Nah, dari pertigaan inilah mereka belok kiri, dan di situ mereka ngelihat ada lapangan. Barulah dari sini jalur itu semakin menanjak. Jalur itu terus-terusan menanjak, dan sesekali Sam itu ngelihat keadaan teman-temannya. Waktu itu, Wito itu lebih sering diem, lebih sering melamun.
Padahal Sam ini tahu persis karakter Wito itu seperti apa ketika naik gunung. Wito ini orangnya rame. Tapi pada waktu itu, Wito ini lebih sering diem dan dia lebih sering ngelamun. Karena melihat kondisi Wito yang seperti itu, Sam ini sudah mulai curiga. Dia coba tanya ke Wito, kamu ini kenapa Wit? Kok diem terus? Kamu itu kan orangnya rame, Mbok kamu cerita-cerita apa kek? Biasanya itu loh yang kamu cerita tentang balapan kelinci sama kura-kura. Nah, Sam ini coba memancing Wito. Karena biasanya setiap kali mendaki gunung bersama Wito, Wito itu selalu cerita yang lucu-lucu. Wito itu selalu berusaha menghibur teman-temannya dengan cerita-cerita konyolnya. Jadi pada saat itu, Sam tanya lagi ke Wito, kamu ceritalah Wit, jangan diem aja. Tapi Wito ini diem. Nggak asam lagi, nggak mood. Ya sudahlah, yuk jalan lagi aja yuk. Jalanlah lagi mereka. Dan pada saat mereka ini berjalan, dalam kondisi jalan yang menanjak itu, mereka ini diam. Mereka nggak saling bicara. Nah, posisi Sam yang ada di depan itu, dia ini sambil mikir, teman-temanku ini kenapa? Apa mungkin mereka ini sudah capek? Atau mungkin mereka sudah nggak mood dengan pendakian kali ini? Atau gimana? Sam benar-benar nggak tahu waktu itu. Dan pada saat setelah mereka jalan, sampailah mereka di pos 1. Nah, di pos 1 ini ada area yang cukup datar. Pos 1 ini dinamakan pos Gemirung. Ketinggian di sana sekitar 1900-an. 1900 meter di atas permukaan laut. Begitu sampai di pos 1 ini, mereka istirahat lebih dulu. Sempat beberapa kali, Sam dan teman-teman ini ketemu beberapa pendaki. Seperti halnya ketika pendaki ketemu dengan pendaki lain, mereka saling sapa. Jadi waktu itu mereka belum sempat berpikir, Sam ini belum sempat berpikir mereka akan mendirikan tenda di mana, mereka akan bermalam di mana. Situasi waktu itu benar-benar kacau. Jadi rencana yang semula dipikirkan secara matang, rencana-rencana yang semula mereka akan ngecamp di titik ini akhirnya buyar dengan kondisi yang seperti itu. Jadi pada saat di pos 1 itu, yang mereka lakukan hanya duduk-duduk dan beberapa dari mereka itu hanya ngerokok tanpa saling tanya. Kondisi benar-benar dingin waktu itu. Satu sama lain ini kondisinya dingin. Setelah berhenti sekitar 10 menitan, mereka pun melanjutkan jalan lagi, menuju ke pos 2. Nah, jalanan menuju ke pos 2 ini didominasi dengan pohon-pohon yang besar. Dan kondisi waktu itu jalannya ini masih rapat, vegetasinya masih rapat, kanan kiri itu hutan dan jalur juga menanjak. Dan singkat cerita sekitar hampir 1 jam kemudian mereka sampai di pos 2. Sam akhirnya memutuskan untuk tetap naik lagi. Singkat cerita setelah mereka ini sampai di pos 3, mereka istirahat lagi. Sekitar 10 menitan lah mereka istirahat. Dan waktu itu Yudi ini sempat tanya, kok pada diam semua kenapa? Tapi waktu itu, mereka semua ini nggak menjawab pertanyaan dari Yudi. Seolah-olah waktu itu benar-benar mereka ini benar-benar nggak mood dengan pendakian kali itu. Entah apa yang membuat mereka nggak mood, mungkin dari hal-hal sebelum-sebelumnya yang akhirnya membuat mental mereka down dan juga suasana ini jadi nggak mood. Mungkin itulah yang membuat mereka seperti itu. Jadi ketika Yudi tanya dan nggak ada yang menjawab, Yudi pun diam, dia menyalakan rokoknya. Setelah istirahat sekitar 10 menitan, barulah mereka melanjutkan jalan lagi. Dari pos 3 inilah, Sam ini tahu, dan beberapa teman-temannya, Sam yakin pasti mereka ini tahu bahwa pos 4 adalah pos Samarantu. Pos 4 Samarantu ini pos yang sangat terkenal wingit, sangat terkenal angkel di Gunung Slamet via Bambangan. Nah, maksud Sam ini, dia nggak mau ngecamp di pos 4. Karena kondisi waktu itu, ngelihat teman-temannya yang seperti itu, sangat tidak mungkin untuk ngecamp di pos 4. Bukan karena tidak berani dengan cerita-cerita horor yang pernah terjadi di pos 4 Samarantu, tapi Sam ini melihat kondisi dari psikologis teman-temannya yang sangat tidak memungkinkan untuk ngecamp di pos 4. Jadi Sam berencana ke teman-teman supaya mereka ini lebih menambah tenaganya agar bisa sampai di pos 5. Kondisi waktu itu sudah sekitar jam 3 sore. Ternyata saat menuju ke pos 4 ini, kakinya Yudi itu jalannya nyeret. Dia jalan dengan posisi
kaki sebelah kanan itu sambil diseret. Ngelihat keadaan yang seperti itu, Andreas ini tanya, "Yud, berhenti dulu Yud." Tapi Andreas ini nggak ngomong ke Sam, padahal Sam posisinya ada di depan sendiri. Pas waktu Andreas ngomong seperti itu, Sam denger. "Kenapa Andre?" "Nggak, ini loh, kakinya Yudi ini sakit. Dia jalan sambil nyeret." "Ya sudah, kita berhenti aja dulu." Mereka berhenti di pinggir jalur pendakian itu, dan Sam turun menghampiri Yudi. Dia tanya, "Kamu kenapa Yud? Kenapa kok tiba-tiba kakimu jalannya nyeret?" "Nggak tahu, aku sendiri juga nggak terkilir atau nggak jatuh. Tiba-tiba tadi habis duduk, berdiri kok tiba-tiba kakiku berat. Nggak tahu, rasanya nggak keseleo juga, tapi berat banget." Nah, Sam ini melihat sesuatu yang aneh. Nggak mungkin sekali kalau Yudi ini nggak jatuh sama sekali, juga nggak terkilir sama sekali, tiba-tiba kakinya berat dan jalannya itu nyeret. Nah, Sam ini hanya bisa ngelihat. Dia juga nggak bisa berbuat apapun. Dia ngelihat pandangan Yudi itu sudah aneh. Tatapan matanya juga kosong. Ketika Sam ini ngelihat Wito, Wito pun juga seperti itu. Dia hanya ngerokok sambil ngelihat ke arah hutan. Jadi suasana waktu itu benar-benar tidak kondusif dan Sam ini takut dengan kondisi teman-temannya. Nah, kondisi temannya yang waktu itu dirasa Sam agak sehat, yaitu si Andreas ini. Nggak seperti Wito dan juga Yudi, Andreas ini terlihat agak sedikit semangat. Nah, setelah ngelihat kondisi Yudi yang seperti itu, Sam pun bilang ke teman-temannya, "Berarti mau nggak mau, kita harus ngecamp di pos 4. Nah, pas waktu Sam ngomong seperti itu, mereka semua ngelihat ke arah Sam. "Yakin kita ngecamp di pos 4? "Ya mau gimana lagi, ini Yudi kakinya sakit kayak gini, nggak mungkin kita melanjutkan ke pos 5. "Ya sudahlah. "Gimana Yud, kamu masih bisa jalan nggak melanjutkan ke pos 4? Ini keburu gelap. Kita harus dirikan tenda di pos 4, istirahat di sana." Nah, Yudi dengan memaksakan dia bilang, "Oke Sam, bisa Sam. Jalan pelan-pelan." Jalanlah pelan-pelan. Dan waktu mereka jalan menuju ke pos 4 itu ada beberapa rombongan pendaki. Ada sekitar 7 orang pendaki yang baru turun. Nah, Sam ini tanya, "Mas, mau tanya Mas, tadi di pos 4 ada yang ngecamp nggak?" Lah si rombongan pendaki bilang, "Oh ada kok Mas, ada satu tenda yang ngecamp di sana." Sedikit lega lah Sam. Ternyata ada temennya, paling nggak di sana ini nggak horor-horor banget. Setelah itu mereka melanjutkan naik ke atas dan begitu sampai di pos 4 Samarantu, suasana itu tiba-tiba tebel kabutnya. Suasana menjadi begitu gelap dan apalagi yang menurut pendaki tadi ada orang yang ngecamp di sana. Ini ternyata nggak ada sama sekali yang ngecamp. Kondisi di pos 4 Samarantu itu sepi, kosong, dan nggak ada satupun pendaki yang ngecamp di sana. Melihat kondisi yang seperti itu, mereka ini sudah semakin down. Karena mereka tahu pos Samarantu ini sering banget diceritakan sisi horornya. Banyak sekali kejadian-kejadian yang di luar nalar yang terjadi di pos 4 ini. Nah, mereka juga tahu sejarah dari nama Samarantu ini adalah samar-samar dan hantu. Artinya ada hantu yang samar-samar yang sering berseliweran di pos ini. Nah, kondisi mental yang seperti itu membuat mereka ini agak ogah-ogahan mendirikan tenda di sana. Tapi ngelihat kondisi Yudi yang seperti itu, sudah nggak mungkin lagi untuk melanjutkan perjalanan naik ke atas. Mereka akhirnya sepakat untuk mendirikan tenda di pos Samarantu ini. Nah, pos Samarantu ini teman-teman berdiri di ketinggian 2.600-an meter di atas permukaan laut. Dan di pos Samarantu ini sering sekali ada cerita-cerita miring dan cerita-cerita horor yang terjadi di sini. Singkat cerita, mereka pun mendirikan tenda dan malam pun datang. Suasana sudah semakin gelap dan pada waktu itu ada yang bertugas memasak, yaitu si Yudi. Yudi ini sebenarnya bukan tugasnya untuk memasak. Biasanya yang sering memasak adalah Wito. Tapi pada malam itu, ngelihat Wito ini kondisinya lebih sering merenung, Yudi itu gak mau mengganggu kesendirian Wito. Jadi entah apa yang dipikirkan Wito waktu itu, Yudi pun akhirnya mengambil alih karena teman-temannya belum makan. Dia pun mulai masak dan gak lama setelah itu dibantu oleh Andreas. Nah, di tengah malam inilah setelah mereka makan, mereka nggak sempat ngobrol, mereka langsung tidur. Dan pada saat tidur inilah
Di telinga Sam itu dia ngerasakan ada sesuatu yang nggak nyaman, persis di telinga bagian kanan. Nah, Sam ini bangunin Andre, kamu bawa minyak kayu putih atau balsem nggak? Nggak bawa, Sam, emang kenapa? Ini loh, telingaku kok agak nggak enak ya. Begitu si Andre ini ngelihat, ternyata dari telinga Sam itu keluar semacam cairan. Cairan ini persis seperti nanah. Dan Sam sendiri itu nggak merasakan sakit apapun. Dia hanya merasakan ada yang nggak nyaman. Tapi Andre itu ngelihat, loh Sam, kok ada nanah yang keluar, Sam? Lihat Andre. Begitu Andre ini ngambil tisu, dilap tisu, Sam itu kaget. Dan Andre ini coba memfoto dengan HP-nya kondisi telinga Sam. Begitu Sam ini ngelihat, dia kaget. Ternyata memang benar ada cairan kuning yang keluar dari telinga Sam. Nah, Sam itu nggak ngerti ini apa. Sebelumnya dia nggak pernah mengalami kejadian yang semacam ini. Dan setelah itu hanya dibalut dengan tisu. Sampai kemudian cairan ini sudah nggak lagi keluar. Dia pun melanjutkan tidur. Dan pagi harinya, ketika mereka ini bangun, mereka ngelihat Wito itu nggak ada di sana. Jadi mereka mulai bingung lagi, Wito ini kemana lagi? Dari situlah ketika mereka ngelihat bahwa Wito nggak ada di tenda, mereka langsung keluar tenda, nyari keberadaannya Wito. Setelah dicari sekian lama di sekitaran pos 4 itu, mereka sama sekali nggak menemukan Wito. Jejak-jejaknya pun mereka nggak melihat. Tapi posisi tas Wito ini masih ada di dalam tenda. Nah, sekitar 15 menitan mereka mencari Wito. Mereka kembali lagi ke tenda, dan mereka ini bingung. Ini kita harus gimana? Kita harus turun ngelaporkan ke base camp atau gimana? Andre tanya, terus ini gimana, Sam? Kita turun aja, Sam, melapor ke base camp bahwa Wito ini hilang. Sam ini masih ada keraguan dalam dirinya. Jangan dulu, Andre. Jangan lapor dulu, kita tunggu aja dulu. Siapa tahu nanti ada yang ngeliat keberadaannya Wito. Dan gak lama setelah itu, mereka dengar ada suara langkah kaki. Langsunglah mereka keluar. Ternyata mereka ini ngelihat Wito itu jalan sendirian dari arah atas. Dia jalan sendirian kayak seolah nggak terjadi apa-apa. Sam ini dengan nada yang agak jengkel tanya ke Wito, Wit, kamu ini dari mana? Mbok kamu itu bilang kalau mau keluar. Nah, Wito itu masih jalan sambil turun, dia bilang, loh aku kan sudah bilang ke kalian. Aku ikut kakek tadi nonton pertunjukan jaranan di sana. Nah, mereka itu langsung bingung. Ngelihat, jaranan apa sih, Wit? Loh, aku itu tadi nonton jaranan sama kakek-kakek itu loh, yang aku ketemu di musola, yang ngajak aku tidur di tempat tidur yang bagus itu. Nah, mereka itu semakin bingung dengan penjelasan dari Wito. Sudah, Wit, kamu duduk sini dulu. Kamu ini sebenarnya dari mana? Barulah Wito itu cerita. Malam itu sebenarnya mereka ini sudah tidur semua dalam tenda. Tiba-tiba ada sosok kakek-kakek yang buka tenda mereka. Wito itu kebangun, sementara 3 orang teman yang lain ini tertidur pulas. Nah, Wito kebangun ngelihat ternyata yang dilihat adalah kakek-kakek yang ditemui di musola pada waktu itu. Kakek-kakek bungkuk yang bawa tongkat. Wito ini nggak sempat berpikir, kok kakek ini sampai di sini, kok ikut naik gunung. Wito nggak sempat berpikir seperti itu, karena yang ada dalam pikiran Wito, ini masih di desa kakek-kakek tersebut. Jadi Wito tanya, loh Mbah, kok kesini? Ada apa ya, Mbah? Si kakek ini langsung ngulurkan tangan, ngajak Wito keluar. Wito pun keluar dengan biasa. Yang ada dalam pandangan Wito, dia itu ada di sebuah desa, bukan ada di jalur pendakian. Si kakek ini pun nggak ngomong apa-apa, ngajak Wito ke suatu tempat. Di situ ada tanah lapang yang nggak terlalu besar. Di tanah lapang inilah Wito melihat pertunjukan jaranan. Disinilah akhirnya Wito itu ngelihat banyak sekali orang-orang di sana. Jadi dia nggak merasa aneh. Yang dia rasakan dia ada di desa. Setelah itu sampai muncul matahari. Sampai matahari ini terbit, orang-orang ini pun bubar. Dari situlah Wito kembali ke jalan. Dan di situ ngelihat ada jalur. Nah, Wito kembali ingat, loh kok ada di jalur pendakian. Bukannya tadi aku ada di desa. Dia sudah nggak sempat mikir lagi. Dia jalanlah turun, langsung menuju ke pos 4. Cerita inilah yang akhirnya didengar oleh teman-temannya. Kok sekali lagi Wito ini ketemu dengan sosok kakek-kakek tersebut. Sam menjelaskan ke Wito, Wit,
Coba kamu pikir secara logis. Apa mungkin kakek-kakek bungkuk itu yang jalannya pelan katamu itu, dia sampai ke sini, dia naik dengan jalanan yang terjal seperti itu? Apa mungkin? Lah Wito ini diem. Ya sudahlah, kalau memang seperti ini, kita sudahlah, gak usah melanjutkan perjalanan. Sam langsung memutuskan mereka harus balik hari itu. Karena kondisi benar-benar tidak kondusif dan mereka gak mau ada sesuatu lagi yang terjadi dengan mereka. Ternyata pas waktu mereka packing, turunlah beberapa pendaki. Dan pada saat pendaki-pendaki ini turun, pendaki ini sempat menyapa Sam dan teman-teman. Mau kemana mas? Mau turun mas? Oh, tak kira mau naik. Iya mas, soalnya di atas itu baru ada badai. Ada pohon yang jatuh kayaknya nggak bisa dilewatin. Oh gitu ya mas? Ya wes kebenaran mas, kita juga mau turun. Ini teman kami ada yang sakit soalnya. Oh ya sudah mas, kami duluan ya mas. Pendaki ini pun turun. Nah dengan adanya informasi ini, Sam merasa sangat kebetulan sekali kalau di atas ada pohon yang tumbang dan gak bisa dilalui jalurnya. Jadi mereka semakin yakin kalau hari itu mereka memutuskan untuk kembali turun ke bawah. Setelah semua dibereskan, mereka pun turun. Nah begitu sampai di base camp, mereka pun sudah bersiap pulang. Ternyata motor dari Andreas ini bocor lagi. Padahal setelah dari musola itu, motor Andreas ini sempat ditambal. Tapi ternyata waktu itu motornya bocor lagi. Karena situasi ini, akhirnya mereka cari tempel ban lagi dan setelah nunggu motor Andreas ini selesai ditambal, mereka pun melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, setelah sampai di Jogja, mereka kembali pulang ke rumahnya masing-masing. Nah, setelah hal itu, biasanya mereka ini masih sering saling chat di grup WA. Tapi setelah mereka mendaki ke Gunung Slamet dengan berbagai macam kendala-kendala yang mereka alami dan dengan situasi yang dingin satu sama lain, kali itu grup WA ini sepi, gak ada satupun yang menyapa. Dan hal itu berlangsung sampai sekitar hampir 10 harian. Grup WA ini sepi. Sampai tiba-tiba waktu itu Yudi ini masuk. Yudi yang ngechat lebih dulu. Kok diem aja kalian? Gak ada kabar apa? Barulah muncul Andreas. Lagi di mana Yud? Ini lagi nongkrong di warung kopi A. Nah Andreas di situ mengungkapkan, oke, aku nyusul. Nah nggak tahu apakah Yudi dan Andreas ini ketemu di satu warung kopi. Waktu itu Sam nggak tahu. Yang jelas setelah hari itu mereka nggak lagi WA-an. Sampai pada satu ketika muncul kabar dari Andreas. Andreas ini bilang ke teman-temannya yang ada di grup WA. Dia bilang kalau Wito pada hari itu pulang ke Sumatera. Karena Wito ini sakit dan dia dijemput oleh salah satu adiknya dari Sumatera. Wito dipulangkan ke Sumatera. Mendengar kabar ini, Sam pun ikut nimbrung di grup WA. Sam ini tanya, Wito sakit apa? Andreas menjelaskan karena dia juga dapat infonya sedikit. Dia hanya bisa menjelaskan bahwa Wito itu sebenarnya sudah sakit dari lama. Dia mengalami sakit di bagian kepala yang nggak tahu sakitnya ini apa, tapi Wito jarang sekali cerita ke teman-temannya. Dan pada saat itulah Wito ini sakitnya semakin parah dan terpaksa harus dipulangkan kembali ke Sumatera. Ternyata setelah mereka mendengar kabar Wito ini pulang untuk berobat ke sana, mereka mendengar kabar yang mengejutkan bahwa Wito ini meninggal dunia. Nah, berminggu-minggu setelah meninggalnya Wito, barulah mereka ini dapat kabar dari Andreas. Adiknya Wito itu sempat berkunjung ke Jogja untuk beres-beres barang-barangnya Wito yang masih ada di kos-kosan. Disinilah Andreas sempat ketemu dengan adiknya dan adiknya ini cerita semua kejadian yang dialami oleh Wito setelah Wito ini mendaki ke Gunung Slamet. Jadi adiknya ini cerita bahwa Wito itu sepulang dari sana, dia sering cerita ke orang tuanya dan juga ke adiknya bahwa Wito ini sering ketemu dengan sosok kakek-kakek yang bongkok dan juga membawa tongkat. Mendengar cerita ini Andreas sempat kaget. Andreas pun juga mengungkapkan bahwa pada saat naik ke Gunung Slamet, Wito ini memang pernah ketemu dengan sosok kakek-kakek ini. Yang pertama, dia ketemu di sebuah musola. Dan yang kedua, Wito sempat ketemu kakek-kakek ini di pos 4 Samarantu dan Wito sempat diajak nonton pertunjukan jaranan. Andreas sempat cerita ke adiknya dan adiknya Wito ini sempat cerita lagi. Waktu itu Wito sempat cerita
dalam mimpinya itu, Wito ini sering diajak jalan-jalan oleh kakek bongkok tersebut. Bahkan sering kali Wito itu diajak menuju ke rumah kakek-kakek tersebut dan dijamu seperti layaknya cucunya sendiri. Hal itu terjadi hampir 2 hari sekali. Dan bahkan sebelum Wito itu meninggal, Wito sempat cerita hampir tiap hari kakek tersebut ini datang dalam mimpinya Wito. Dan puncak-puncaknya, si kakek tersebut sempat mengajak Wito ini untuk pulang menuju ke rumahnya untuk menetap di sana, menemani kakek tersebut. Mendengar cerita ini, adiknya Wito itu sempat bilang ke kakaknya, "Kak, kamu jangan aneh-aneh, Kak. Kamu jangan mau kalau diajak kakek-kakek itu. Kamu jangan mau." Tapi posisi waktu itu Wito ini diem, gak menjawab pertanyaan dari adiknya. Sam ini sempat gak terima dengan pernyataan Andreas. Andreas ini sempat mengungkapkan sesuatu ke Sam. Andreas berpendapat bahwa meninggalnya Wito ini akibat dijemput oleh sosok kakek-kakek tersebut. Sam coba menyangkal dan coba menyalahkan Andreas. Jangan seperti itu, Dri, kamu memberi pendapat. Ini sudah takdir dari Tuhan. Wito meninggal ini sudah takdir dari Tuhan dan memang sudah takdirnya seperti ini. Setelah mengalami situasi yang demikian, persahabatan mereka itu menjadi semakin renggang. Beberapa bulan setelah itu, Andreas itu keluar dari grup WA, disusul dengan Yudi. Dan dari cerita Sam inilah yang diceritakan kepada Kembara Sunyi, Sam berharap agar hubungan persahabatan Sam dan teman-teman mereka, terutama Andre dan juga Yudi ini, bisa terjalin kembali. Karena pada saat mengirimkan ceritanya kepada Kembara Sunyi ini, Sam mengaku dia kangen dengan teman-temannya waktu itu, dan terutama dia kangen sekali dengan almarhum Wito. Nah, cerita inilah teman-teman yang dibagikan oleh Sam kepada Kembara Sunyi, dan semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.